Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Aziza selaku dosen mata kuliah pemasaran yang mana telah memberikan tugas ujian akhir semester dan praktikum kepada kelompok kami. Nah, berbicara mengenai pemasaran tentunya akan berkaitan langsung dengan strategi pemasaran yang ada di perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kelompok kami memiliki judul Analisis Strategi Pemasaran PT Kereta Api Indonesia pada penelitian kali ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eki Marcin Yun Andrianti, NPM 92, dan rekan-rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Mahardika Rusadi, NPM 061. Perkenalkan nama saya Nuria Puspita Anggraini, NPM 070. Perkenalkan nama saya Biza Jumanis, NPM 97. Latar belakang pada penelitian ini adalah seiring dengan perkembangan zaman, arus mobilisasi penduduk di dunia termasuk Indonesia mengalami peningkatan. Dengan begitu, transportasi menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk mendukung mobilitas mereka. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan umum yaitu kereta api. Pada era perdagangan bebas saat ini, PT KAI harus dapat mengembangkan strategi pemasarannya agar tetap bertahan di tengah-tengah gelombang persaingan untuk memasuki pasar yang cukup tinggi. Berikut ialah data pendapatan PT KAI dari tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016, pendapatan PT KAI sebesar 14.463 juta sekian. Selanjutnya 2017, pendapatan PT KAI sebesar 17.938 juta sekian. Lalu 2018 sebesar 26.864 juta sekian. Lalu pada tahun 2019 sebesar 26.251 juta sekian. Dan yang terakhir pada tahun 2020 sebesar 18.074 juta sekian. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan umum PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran pada PT Kereta Api Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana analisis SWOT pada PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, tujuan pada penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi lingkungan umum PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran pada PT Kereta Api Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi pemasaran pada PT Kereta Api Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori menurut para ahli. Yang pertama, pemasaran. Menurut Malau tahun 2017 menyatakan bahwa pemasaran sebagai kegiatan transaksi pertukaran nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Misalnya, pertukaran produk yang dimiliki oleh perusahaan terhadap uang yang dimiliki oleh pelanggan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014, strategi pemasaran merupakan logika pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan harapan unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada marketing pemasaran atau marketing mix sebagai suatu strategi yang mencampuri kegiatan pemasaran untuk mencari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014, bauran pemasaran terdiri dari 4P. Product, price, place, dan promotion. Selanjutnya ada analisis SWOT menurut Tangkuti tahun 2016. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threat dalam suatu perusahaan bisnis. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan. Dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif yang diperoleh antara lain informasi gambaran umum sebagai PT KAI, sistem aplikasi yang digunakan PT KAI atau KAI Access, dan strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh PT KAI. Selanjutnya ada metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan sumber data sekunder
yang melalui dokumentasi berupa jurnal-jurnal ilmiah, artikel, internet, serta website PT KAI. Dan yang terakhir ada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT KAI. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama ada kondisi lingkungan umum. PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan di bidang transportasi yang memiliki peluang dalam mendapatkan keuntungan dari masyarakat, karena ada peningkatan kebutuhan transportasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Direktur Utama PT KAI, Didik Hartantio, mengatakan bahwa jumlah penumpang kereta api Indonesia mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017, PT KAI mengangkut penumpang sebanyak 394 juta penumpang. Tahun 2018 sebanyak 423,8 juta penumpang, dan pada tahun 2019 sebanyak 429,3 juta penumpang. Pada tahun 2019, angkutan barang KAI juga telah mengangkut sebanyak 47,6 juta ton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi pemasaran. PT KAI memiliki bahan pemasaran sebagai perangkat dalam menunjukkan tingkat keberhasilan pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada produk. PT KAI membuat produk berupa aplikasi KAI Akses yang lebih mengarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan. Aplikasi KAI Akses menyediakan fitur e-boarding pass yang hanya bisa diakses. Yang kedua ada harga atau price. PT KAI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi kereta api yang tidak memiliki perusahaan saing yang bergerak sama di bidang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tidak menaikkan harga seperti dengan pembelian tiket online lainnya yang menggunakan biaya administrasi dalam memperoleh tiket tersebut. Yang ketiga ada tempat atau place. Perusahaan juga mengembangkan sistem distribusi untuk mengirim dan perniagaan produk secara fisik. Dalam hal ini, distribusi perusahaan untuk menyalurkan produk dilakukan secara online melalui aplikasi KAI Akses. Dan yang keempat yaitu promosi. PT KAI memaksimalkan aspek promosi dengan menyediakan aplikasi KAI Akses kepada masyarakat agar tidak hanya melakukan pembelian tiket online melalui aplikasi yang lainnya. Kegiatan promosi pada aplikasi KAI Akses ini telah bekerja sama dengan pihak lain seperti ini aja. Next. Berikut ini merupakan analisis SWOT. Yang pertama terdapat kekuatan pada PT KAI yaitu tidak memiliki pesaing yang sejenis. Kemudian transportasi umum yang termasuk dalam kategori harga ekonomis dan bebas pajak. Sarana prasarana PT KAI cukup lengkap, memiliki berbagai pilihan layanan yang terbagi atas beberapa kelas. PT KAI menjadi penunjang sektor pariwisata dengan menyediakan kereta wisata, serta sistem PT KAI terus mengalami inovasi seperti penyediaan aplikasi KAI Akses. Yang kedua yaitu peluang. Wilayah Indonesia yang luas mendorong PT KAI untuk mengoptimalkan perluasan akses kereta api di berbagai daerah. Kemudian, perekonomian Indonesia meningkat menyebabkan daya beli masyarakat membaik sehingga mampu membeli tiket kereta api. Dan daerah Sumatera memiliki potensi untuk berkembang. Namun, terdapat kelemahan dari PT KAI yaitu jadwal kereta api terkadang tidak tepat waktu dalam perjalanan. Terdapat beberapa kereta tua yang masih beroperasi, rute perjalanan kereta api di daerah Sumatera masih terbatas, kurangnya sarana dan prasarana di wilayah luar Jawa, gerbong yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah penumpang, serta frekuensi keberangkatan kereta api tidak terlalu banyak. Kemudian terdapat ancaman, yaitu terdapat transportasi umum yang memiliki waktu tempuh cepat, harga batas bawah tiket pesawat terbang tidak dibatasi sesuai dengan keputusan pemerintah, frekuensi keberangkatan bus dan pesawat terbang sangat banyak maskapai penerbangan baru yang menawarkan kepada pelanggan dengan konsep low cost. Arus kendaraan darat semakin lancar karena banyak jalan tol, serta daerah Sumatera semakin banyak kendaraan umum seperti bus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis matriks SWOT. Analisis matriks SWOT ini digunakan untuk dapat menghasilkan alternatif strategi yang layak. Yang pertama, ada strategi kekuatan dengan peluang. Dalam analisis strategi ini, PT KAI memanfaatkan peluang dengan menggunakan kekuatan dari internal perusahaan dengan cara mencari dan mengoptimalkan peluang yang ada untuk mencapai kekuatan perusahaan. Kemudian ada strategi kelemahan dengan peluang.
Dalam strategi ini, PT KAI mengambil peluang yang ada untuk mengurangi kelemahan dari perusahaan dengan cara mengejar peluang yang ada. Kemudian ada strategi kekuatan dan ancaman. Dalam strategi ini, ancaman pada PT KAI dapat dihindari atau dihadapi dengan menggunakan kekuatan perusahaan. Cara PT KAI mengurangi kerentanan terhadap ancaman dengan menggunakan kekuatan sebagai cara mengidentifikasi perusahaan. Yang terakhir ada kelemahan dan ancaman. Dalam strategi ini, adanya ancaman dan kelemahan, maka PT KAI harus menghindari dan mengurangi dengan menggunakan taktik defensi. Dengan cara merencanakan pembangunan ketahanan untuk mencegah kelemahan perusahaan dari kerentanan ancaman di PT KAI. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PT Kereta Api Indonesia adalah salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi umum kereta api. Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai strategi pemasaran pada PT KAI, maka terdapat bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion, sebagai perangkat dalam menunjukkan tingkat keberhasilan pemasaran. Selain itu, ada juga analisis SWOT yang memiliki 4 aspek, seperti pada analisis kekuatan. Dalam hal ini, PT KAI tidak memiliki pesaing dalam bidang yang sejenis. Kemudian ada kelemahan, seperti adanya penggunaan aplikasi KAI Akses yang tidak lancar. Kemudian ada peluang, seperti adanya perluasan akses kereta api karena adanya wilayah Indonesia yang luas. Kemudian ada ancaman, seperti adanya pesawat terbang yang lokal yang memiliki waktu tempuh yang lebih cepat. Saran, perusahaan yang tidak memiliki dalam konteks transportasi umum sejenis, maka perusahaan seharusnya lebih banyak promosi mengenai tarif harga tiket kereta api. Perusahaan perlu untuk meninjau beberapa wilayah yang kemungkinan dapat dijadikan sebagai rute perjalanan kereta api yang baru, sehingga masyarakat dapat berpergian dengan mudah. Perusahaan perlu untuk meningkatkan kualitas sistem dalam aplikasi KAI Akses agar dapat memberikan informasi terbaru mengenai penawaran menarik dari PT KAI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul atas kesempatannya. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.